Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah manajemen diri bagian keenam yang berisi tentang latihan untuk bertahan menghadapi cobaan. Tetapi sebelum itu kita harus mensyukuri segala sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali, boleh kita katakan tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa kita harus ucapkan salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahan menghadapi cobaan ini penting sekali untuk kita semua. Dengan daya tahan ini tentunya kita akan sanggup mengarungi kehidupan dengan lebih baik. Karena dalam mengarungi kehidupan itu tidak semuanya mulus, tentunya ada rintangan-rintangan, ada cobaan-cobaan yang datang silih berganti. Kalau kita bisa melampaui itu semuanya, insya Allah kita sukses. Oke lah, kalau begitu kita mulai presentasi ini. Agar menghayati apa arti tahan menghadapi cobaan, maka harus dipahami dan dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meyakinkan diri untuk kuat bertahan terhadap cobaan dengan mempelajari beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis. Kedua, meyakinkan diri untuk kuat bertahan terhadap musuh dengan mempelajari beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis. Ketiga, melakukan langkah-langkah perbandingan, benchmarking. Dengan benchmarking ini atau langkah-langkah perbandingan ini kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan yang keempat, memahami beberapa kiat atau melakukan beberapa latihan-latihan agar kita terbiasa untuk kuat bertahan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Meyakinkan diri kuat bertahan dari cobaan. Ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menginspirasi kita bagaimana kita harus bertahan. Oke, saya bacakan. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini sebuah dorongan mental kepada kita. Kita itu bukan sesuatu yang rendah. Kita itu sesuatu yang tinggi di hadapan Allah. Kalau kita sebagai orang yang beriman. Kemudian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran itu maka kita akan kuat menghadapi cobaan tentunya. Jadi daya tahan ini ada kaitannya dengan kesabaran. Oke, saya lanjutkan lagi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan keduanya adalah baik. Jadi yang namanya mukmin ya baik sih, tetapi akan lebih dicintai dan lebih hebat itu kalau mereka yang kuat. Begitu kira-kira. Kuat ya tahan terhadap cobaan, maksudnya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan, diserang penyakit atau kesedihan, kesusahan, sampai pun duri yang menusuk di tubuhnya, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi segala macam cobaan itu datangnya dari Allah, dan cobaan-cobaan itu bisa menghapus dosa kita. Dengan kesabaran akan mendatangkan banyak kebaikan bagi diri. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya selalu baik. Mantap ini. Dan tidaklah hal itu berlaku bagi seseorang kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, dia bersabar dan itu kebaikan baginya. Nah, jadi bersyukur, bersabar adalah salah satu topangan dari kekuatan diri untuk bertahan dari cobaan. Kemudian, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Oke, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jelas ini. Kesulitan selalu diakhiri dan disusul dengan kemudahan. Tidak sulit terus gitu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang Muslim yang menderita sakit melainkan Allah akan merontokkan dosa-dosanya, seperti daun-daun pohon yang dirontokkan. Jadi kalau kita sakit, kita terima dengan sabar dan ikhlas, itu perontok dosa. Jadi kita tuh selalu enak orang Muslim itu. Apapun yang terjadi, kalau kita sabar, ikhlas, selalu berdampak baik dan positif pada kita. Ya, kemudian lagi Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang kehilangan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan ikhlas, maka aku tidak ridho balasannya baginya selain daripada surga. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Kemudian Rasulullah bersabda tentang firman Allah, hai manusia, sesungguhnya apabila kamu bersabar
dan ikhlas ketika pertama kali mendapatkan musibah, maka aku tidak ridho balasan untukmu selain daripada surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itulah tadi Al-Quran dan hadis yang meyakinkan diri kita bahwa kita kalau bertahan tidak sia-sia, itu ada balasannya dari Allah. Kita sabar, kita tahan, kita kuat, menjadi orang yang kuat, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia. Sekarang kita mencoba melihat, meyakinkan diri kuat bertahan dari musuh. Ini saya bacakan. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan melawan musuh, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi, bertahan, sabar, kuat, baik dalam kesempitan, penderitaan, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya baca lagi. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah langkah-langkah kaki kami, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir yang memerangi kami. Ini sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memohon untuk diberikan kekuatan untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi selain kita juga bertahan saja, kuat, kita juga memohon. Itulah petunjuk yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak panjang sedikit, tapi perlu kita bacakan ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Inilah kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian. Dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya apabila mereka menjumpai kalian. Mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ini sebuah petunjuk agar kita hati-hati dengan berteman, dan kita harus memilih teman-teman yang baik seiman sehingga tidak menimbulkan peruntuhan daya tahan kita. Kalau teman kita adalah teman seakhlak, tentunya daya tahan itu akan menjadi lebih kuat karena tidak ada rongrongan yang diberikan kepada kita. Oke. Sekarang kita coba menggali kajian perbandingan cobaan. Musibah atau cobaan Rasulullah jauh lebih besar dibandingkan yang lain-lain. Jadi kalau kita membuat perbandingan, benchmarking, itu coba kita lihat Rasulullah dan
nabi-nabi sebelum kita, itu cobaannya amat besar. Jadi kalau kita mendapat cobaan yang seperti apa yang kita hadapi, itu tidak ada apa itu namanya, tidak kelasnya dibandingkan dengan cobaan Rasulullah. Itu masih kecil. Makanya kita harus kuat bertahan menghadapi itu. Sebagai contohnya Rasulullah itu bertahan. Kita yang cobaannya jauh lebih kecil dari itu juga harus bertahan. Nah, ini saya bacakan sesuatu yang indah. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, menimpa Rasulullah ya. Dia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Tentu saja karena musibah yang menimpa Rasulullah itu jauh lebih besar dibandingkan musibah-musibah yang ditimpakan kepada umat-umatnya seperti kita-kita ini. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah, mudah-mudahan hati kita itu ada sesuatu yang mengangkat. Ini belum seberapa, begitu kira-kira. Rasulullah ketika berdakwah dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci maki, tetapi tetap bertahan. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengalami cobaan seperti itu? Cobaan kita masih enteng. Coba kita bandingkan. Kita harus kuat karena kita tidak seberat Rasulullah cobaannya. Terus memahami beberapa kiat atau latihan agar kita kuat menghadapi cobaan. Oke. Kiat atau cara menghadapi cobaan ini ada beberapa yang ditulis oleh Muhammad Abdul Tuasikal, MSc, yang bisa kita jadikan rujukan. 1. Mengimani takdir ilahi sehingga sesuatu ini datangnya dari Allah. Ya, kita selalu berserah diri. Semuanya itu diberikan oleh Allah. 2. Yakinlah ada hikmat di balik cobaan dan di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, sesuai di dalam Al-Quran kan begitu. Ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum seberapa dibandingkan dengan cobaan Rasulullah dan nabi-nabi sebelum kita. 4. Ketahuilah bahwa sesungguhnya semakin kuat iman, semakin besar ujiannya. Nah, sesuai dengan tingkatnya, makin tinggi tingkatannya otomatis makin gede cobaannya, makin rendah tingkatannya ya makin kecil cobaannya. Itu sudah menjadi hal yang begitulah. Maka kita harus selalu meningkatkan dan jangan takut dengan cobaan yang kita hadapi kalau kita akan meningkatkan keimanan. Kemudian 5, hadapilah cobaan dengan bersabar. Ya, memang sabar sama syukur itu menjadi sebuah kunci dalam menghadapi cobaan. 6, bersabarlah di awal musibah. Ketika musibah mulai datang, pada awal-awal kita sudah bersabar. Kalau itu datang terus juga harus bersabar. Jadi kita bersabarlah baik di awal, tengah ataupun akhir musibah. 7, yakinlah bahwa pahala sabar itu besar. Jelas, pahala sabar itu tidak terukur, besar sekali. Kalau pahala orang beramal
sudah dikasih ukuran sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal 10 rupiah misalkan, akan dapat pahala 7 kalinya, kemudian 700 kalinya, ada itu disampaikan. Tetapi sabar, Allah tidak pernah mengatakan seberapa sih banyaknya. Tapi Allah pernah bersabda bahwa pahala sabar itu tidak ada batasnya. Mantap. Dapat ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada saat menghadapi cobaan. Kemudian 9, introspeksi diri. Coba kita lihat, kenapa kita mendapat cobaan? Adakah sesuatu yang kurang pada diri kita? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki? Maka ketika menghadapi cobaan, kita jadikan cobaan itu menjadi bahan introspeksi. Nah, ini salah satu contoh musibah gempa. Semua musibah itu adalah kehendak Allah. Sebuah cerita ini, gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Ketika itu Aceh menjadi suatu tempat yang tidak aman. Pertengkaran selalu terjadi antara GAM dengan TNI. Itu terjadi terus-menerus, lama sekali itu. Nah, setelah ada gempa besar dan tsunami, ini sebuah cobaan yang cukup besar pada orang-orang Aceh. Tetapi orang-orang Aceh harusnya menerima ini dengan lapang dada bahwa itu datangnya dari Allah. Tapi kenyataannya benar ya. Setelah gempa itu, maka apa yang terjadi? Antara TNI dan GAM tidak lagi bertengkar, tidak lagi tembak-tembakan, tidak lagi ribut. Ini sebuah kejadian yang sangat langka di bumi ini. Ini menurut cerita seorang wartawan luar negeri. Dia berkata, inilah Indonesia yang tiada duanya. Saya melihat sendiri, kata wartawan itu, yang namanya TNI masih berseragam, dia seragam TNI, dan GAM masih menyandang itu yang namanya senapannya dengan peluru diselempangkan gitu, tetapi membawa korban satu tandu, yang depan GAM, yang satu TNI, dibawa berdua, sudah tidak bertengkar lagi. Hebat sekali ini bangsa Indonesia. Yang namanya musibah membawa sebuah rahmat, yang namanya pertengkaran menjadi sebuah kerukunan. Ini luar biasa. Ini benar yang dikatakan, setelah kesulitan ada kemudahan. Dan itu kata wartawan, tidak terjadi negara yang lain. Itu dia hanya lihat di Aceh. Apa enggak hebat orang Indonesia itu? Nah, sudah saya katakan tadi bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi masalah bukan untuk dihadapi dengan kasar, tapi disikapi dengan sabar. Insya Allah, Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan setelah itu. Terus mari kita memahami dan melakukan latihan.
Daya tahan menghadapi cobaan dapat dilatih menggunakan cara-cara sebagai berikut. 1. Melakukan latihan fisik berupa olahraga, melalui latihan mental, melalui latihan spiritual berupa puasa. Ini 3 hal kalau kita bisa jalankan dengan baik, maka kita digembleng menjadi orang yang tahan terhadap cobaan. Melalui olahraga, tahan terus. Daya tahan tubuh yang tinggi akan menghasilkan kekuatan mental yang tinggi pula. Berkaitan dengan olahraga dan daya tahan, saya ingat sekali ketika saya masih awal-awal sekolah menengah pertama, SMP begitu, dan juga sampai masuk di SMA, itu saya mengikuti latihan bulu tangkis yang serius di Kudus. Kita kan tahu ya, Kudus gudangnya orang main bulu tangkis. Di sisi lain ada klub Jarum Kudus, di sisi lain ada klub yang diasuh oleh Bapak Kusmanto. Nah, saya ikut dalam klub ini, saingannya Jarum ceritanya. Nah, ini kalau melatih ini Pak Kusmanto, klubnya namanya Kusmanto Putro, aku masih ingat itu. Kalau melatih, itu diutamakan latihan fisik. Jadi, sebelum masuk lapangan bulu tangkis, dia harus lari. Kalau hari Rabu latihan lari di jalan raya 5 km, anak kecil-kecil zaman itu, awal SMP gitu, ada yang SD juga. Terus kalau hari Minggu latihan lari muter lapangan sepanjang putarannya itu sepanjang 5 kilo juga. Apa yang dilatihkan ketika saya lari di jalan raya? Saya ketika itu sudah ngos-ngosan, anak kecil, nggak kuat. Tapi saya didekati sama Pak Kusmanto, dia bilang begini, ayo tahan. Coba lihat, itu ada tiang listrik di depan. Udah sampai situ aja. Kan deket ya, ayo tahan. Saya lari top. Sampai di tiang listrik itu. Pak Kusmanto bilang lagi, itu ada tiang listrik di depan. Satu lagi. Saya maju lagi, top. Sampai tiang listrik di depan itu. Dia bilang lagi, itu ada tiang listrik di depan lagi, ayo maju. Maju lagi, top. Begitu seterusnya. Jadi targetnya cuma 1 tiang listrik di depan, tetapi terus menerus. Maka 5 km tercapai. Tanpa berhenti. Itu anak sekecil SMP, SD, kuat. Itulah bagaimana cara melatih daya tahan. Tahan. Dan itu masih saya kenang sampai sekarang. Bukan perkara larinya, tapi daya tahan itu saya bisa terapkan di kejadian-kejadian apapun. Kalau orang belajar kuat 5 jam, saya kuat 6 jam. Kalau orang bekerja kuat 8 jam, saya kuat 10 jam. Ya sama dengan menerapkan teori tiang listrik itu, tahan. Begitulah kurang lebih sesuatu yang baik dari latihan olahraga. Daya tahan yang tinggi akan memenangkan persaingan di masa kini. Harus tahan sedikit lagi. Nah, begini.
masalah daya tahan ini Rasulullah pernah bersabda, kalau kita menghadapi musuh, kita sudah keletihan. Musuh itu sama juga letihnya. Kalau kita bertahan sedikit lagi, musuh kalah. Kalau kita capek, musuh juga capek. Kalau kita tahan sedikit lagi capeknya, musuh kalah. Demikian juga dilatih dalam olahraga. Kalau kita main bulu tangkis sudah kehabisan nafas, kita harus mengatakan dalam hati kita, musuh juga kehabisan nafas. Kalau kita tahan sedikit lagi, dia mesti kalah. Nah, begitulah kurang lebih. Dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah seperti saya katakan tadi, kalau teman-teman ketika saya kuliah di ITB, kalau pada belajar 5 jam, saya tambahin sedikit aja menjadi 6 jam. Saya mesti lebih baik dari mereka. Kalau teman-teman belajar 7 jam, saya tambahin lagi 8 jam. Saya mesti lebih baik dari mereka. Cuman gitu aja lah, sederhana itu teorinya. Tapi kalau kita jalankan dengan konsisten, mantap. Nah ini juga sama ini. Daya tahan akan tinggi, akan menghasilkan prestasi atau kemenangan yang maksimal. Tahan terus, maju terus. Nah ini daya tahan yang tinggi tidak akan mudah ditaklukkan oleh para pesaing di masa kini. Harus tahan sedikit lagi. Seperti teori tiang listrik lagi. Ayo naik, maju terus. Nah ini beberapa latihan untuk menguatkan mental. Pertama, latihan diri agar selalu ingat bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Terus kedua, melatih diri agar selalu berpikirlah positif dan jangan khawatir terhadap anggapan negatif orang lain. Orang lain jangan kita perhatikan kalau dia mendorong-dorong kita dalam sebuah suntikan-suntikan negatif. Selalulah kita berpikir positif. Insya Allah mental kita akan kuat. Terus ketiga, berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan mengasah terus kemampuan diri. Kita latih makin pintar, kita latih makin pintar. Semakin kita makin pintar, makin kuat, makin pede. Begitulah. Nomor 4, membiasakan diri untuk tidak membesar-besarkan hal sepele. Kadang-kadang kita hal yang kecil, kita gede-gedekan, ya menakutkan diri sendiri nanti. Hal yang sepele, udahlah, kita anggaplah itu enggak ada. Jangan para yang kecil kita gede-gedekan. Nanti lama-lama kita takut sama yang gede kita gede-gedekan itu. Jangan. Kemudian nomor 5, hargai diri sendiri serta berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kita harus berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Jangan tergantung sama orang lain. Boleh mengikuti orang lain, tapi sudah kita pertimbangkan bahwa apa yang kita ikuti itu cocok dengan kita. Kemudian nomor 6, berlatih untuk berani mengambil resiko. Kalau kita tidak berani menanggung resiko, ya kita nggak akan maju-maju. Jangan takut salah. Biar salah nggak apa-apa. Lebih baik salah sekali, kemudian kita perbaiki, daripada tidak pernah mengalami. Kalau orang tidak mengalami salah, berarti itu kalau lari itu di belakang kita. Kalau kita sudah pernah salah, kemudian kita perbaiki, tentunya itu resiko salah kan ya. Kita perbaiki,
kita sudah maju di depan. Pernah salah, pernah mengevaluasi, maju lagi. Dan orang yang tidak berani ngambil risiko, tidak pernah salah, itu di belakang terus itu tempatnya, nggak maju-maju. Begitulah. Oke, sekarang nomor 7. Membiasakan diri untuk tidak bersikap perfeksionis. Nah, janganlah itu. Membiasakan diri untuk tidak bersikap perfeksionis. Jadi segala sesuatu harus hebat sekali, harus top sekali, harus benar-benar tidak ada salahnya, harus bagus sekali. Ya nggak bisa begitu, yang namanya orang yang sekali-sekali salah, sekali-sekali kurang, nggak apa-apa. Yang penting kita mau perbaiki, maju lagi, mau perbaiki, maju lagi. Oke, begitu. Kemudian nomor 8, membiasakan diri untuk berbagi pengalaman positif. Ini penting sekali. Karena berbagi pengalaman itu bisa memendekkan kita belajar. Kalau kita maju dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri, itu bisa lama. Karena kita pernah jatuh, berdiri lagi, jalan lagi, jatuh, berdiri lagi, jalan. Pengalamannya kan lama, itu bisa beberapa bulan, beberapa tahun. Tetapi kalau ada orang lain melakukan sesuatu, dia mempunyai pengalaman, jatuh berdiri, kita lihat aja pengalamannya bagaimana. Oh, kalau jatuh cara berdirinya begini, sudah pernah dilakukan orang itu. Kita contoh aja. Berarti kita mempersingkat pengalaman yang panjang dengan meniru pengalaman orang. Artinya kita akan mempunyai kumpulan nilai positif yang lebih cepat daripada kita laksanakan pengalaman sendiri. Kita kumpulin pengalaman teman, kita kumpulin pengalaman guru, dan lain sebagainya. Kita ambil yang positif-positifnya, kemudian kita ramu, kita lebih cepat mendapatkan tambahan ilmu. Nah, kita harus berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, tentunya kita bisa maju terus. Kalau segala sesuatu kita pikir negatif, ya kita akan ketakutan sendiri, nggak maju-maju. Kemudian yakinkan diri bahwa saya bisa, insya Allah bisa. Itu akan mendorong, terus mendorong. Jadi kalau hati dan jiwa kita itu yakin bahwa saya bisa, badan akan mengikuti. Karena dorongan hati itu akan ke otak, otak itu dengan dorongan psikologi yang katakanlah kita merasa bisa, maka otak itu akan menyuruh ke semua badan kita dengan kerja lebih baik. Maka kalau kita bilang kita bisa, kita akan kuat kerja sehingga benar-benar akan bisa beneran itu, bisa kecapek itu. Tapi kalau kita belum sudah bilangnya, wah tidak bisa, ya otak akan memerintahkan ke badan kita, waduh lemes sudah nggak bisa, ya nggak bisa bener itu nanti. Jadi kita harus yakin kita bisa, maka bisa bener itu. Nah, selain itu kita berlatih diri untuk menguatkan tingkat spiritual. Bagaimana caranya? Pertama, melaksanakan puasa. Puasa itu adalah sebuah cara berlatih untuk bertahan
tidak makan, tidak minum. Itu cara latihan yang bagus dalam agama kita. Terus kemudian yang kedua, berdoa dan berzikir. Ya, setelah kita mulai bertahan dengan fisik, tidak makan kuat, tidak minum kuat, tidak melakukan perbuatan yang buruk kuat, tidak menggunjing orang kuat, disambung dengan doa dan berzikir, memohon kepada Allah apa yang kita minta, memohon kekuatan, memohon daya tahan tubuh kita lebih kuat untuk melawan cobaan. Dari dua hal ini akan saling mendorong sehingga kita menjadi sesuatu yang kuat. Kemudian yang ketiga, menghayati tunduknya alam semesta kepada ketetapan Allah. Nah, begini maksudnya. Allah itu sudah mengatur dengan hukum-hukum alam. Nah, tentunya diturunkan dengan hukum-hukum fisika, hukum-hukum alam. Nah, tentunya kalau kita sudah satu dua itu menyatu, jangan melawan hukum-hukum Allah yang diatur di dalam dunia ini, yaitu biasanya diterjemahkan dalam hukum-hukum fisika. Contohnya misalkan kita sudah 1 dan 2, tapi apa yang kita lakukan? Kita berdoa supaya benda ini tiba-tiba naik sendiri ke atas. Yaitu satu hal yang nggak mungkin menurut hukum Allah yang sudah mengatur, di mana dikatakan ada gaya gravitasi, semua benda itu turun ke bawah. Nah, maka doa kita itu menentang hukum Allah. Itu nggak boleh. Jadi selain kita 1-2 itu sudah bagus, maka ikutilah hukum-hukum Allah. Katakanlah itu sunatullah yang berada di alam semesta ini. Jadi dengan memadukan 1, 2, dan 3, kita melatih diri, baik fisik, terus kemudian kita berdoa, tapi tidak menentang hukum-hukum yang ada di alam ini, di mana hukum-hukum itu diciptakan dan ditetapkan oleh Allah. Oke. Segala sesuatu hendaknya kita berkeyakinan di mana semuanya itu adalah kehendak Allah. Segala sesuatu adalah kehendak Allah. Jadi kita selain bertahan, kita pasrah kepada apa yang ditetapkan Allah. Tak terkecuali semua alam ini tunduk kepada ketetapan Allah. Ya betul, padi kalau misalkan diairi, dikasih pupuk, dia akan tumbuh subur dan akan keluar hasilnya. Tapi coba kita sedikit kita ubah, tidak kita airi, tidak kita kasih pupuk, tidak kita cangkul dengan baik tanahnya, terus kita berdoa minta, ya Allah berilah sawah ini mendapatkan hasil yang berlimpah. Ya enggak, Allah sudah menetapkan garisnya. Kalau mau subur, maka dipupuk, dirawat dengan baik, maka dapat. Kalau kita bertentangan dengan alam itu, ya nggak akan dikabulkan. Begitulah bagaimana kita harus sinkron dengan alam. Nah, itulah yang
dapat saya sampaikan tentang daya tahan. Mudah-mudahan rekan-rekan, Bapak Ibu, adik-adik semuanya mengerti dan dapat mengamalkan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.